Jika ada agama yang narasi dan ajarannya mengajarkan kebencian, teror, kekerasan, apalagi bunuh diri, dan melakukan pembunuhan yang katanya demi agama, itu bukanlah agama. Itu adalah ideologi yang dijadikan agama. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Ada perbedaan mendasar antara agama dan ideologi. Secara etimologi atau berdasarkan arti kata, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama, yang berarti tidak kacau. Dengan demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan agama sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Singkatnya, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sedangkan arti dan definisi dari ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan yang dijadikan acuan. Ini berarti agama berdasarkan arti dan definisinya seharusnya itu mendatangkan apa? Ketertiban, kerukunan, dan kedamaian, baik bagi para pemeluknya, bagi non-pemeluknya, dan bagi lingkungan di sekitarnya. Bukannya malah menebarkan intoleransi, diskriminasi, intimidasi, teror, dan kekerasan. Bahkan melakukan pembunuhan atas nama agama kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya. Sehingga menciptakan ketakutan bagi para non-pemeluknya dan bagi lingkungan di sekitarnya. Jika ada agama yang narasi dan ajarannya mengajarkan kebencian, teror, kekerasan, apalagi bunuh diri, dan melakukan pembunuhan yang katanya demi agama, itu bukanlah agama. Itu adalah ideologi yang dijadikan agama. Karena itu awas, hati-hati, dan waspadalah. Jangan-jangan apa yang kamu anut, yakini, dan yang kamu jalani dengan tekun dan setia selama ini adalah ideologi yang dijadikan agama. Tinggalkan agama yang seperti itu, yang mengajarkan kebencian, teror, dan kekerasan, serta pembunuhan atas nama agama karena tidak lagi sesuai dengan arti dan definisi dari agama itu sendiri, yaitu tidak kacau. Agama seharusnya membuat kita kritis, berakal sehat, dan berwawasan luas. Jangan mau dibodohin dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengakunya sebagai pemuka agama, padahal mereka adalah pemuka ideologi yang dijadikan agama. Karena itu, ayo gunakan akal sehatmu supaya agama bermanfaat. Dalam konteks sebagai orang Kristen, saya amat sangat bersyukur dan sangat bangga menjadi seorang Kristen. Salah satu alasannya adalah karena ajaran kekristenan itu adalah kasih, bukan kekerasan. Kasih itu mendatangkan ketertiban, kerukunan, dan kedamaian bagi para pemeluknya dan non-pemeluknya, serta bagi lingkungan di sekitarnya. Bukti ajaran Kristen adalah kasih
Karena Allah sendiri berfirman, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Bukti berikutnya, ajaran Kristen adalah kasih. Dalam Injil Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bukti berikutnya lagi, ajaran Kristen adalah kasih, karena Allah berfirman di dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam konteks keindonesiaan, ingat dan sadarlah bahwa Indonesia ini sudah kodratnya Bhinneka Tunggal Ika. Sudah Allah ciptakan dan tetapkan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Bukan karena pilihan kita, bukan. Karena itu, marilah kita belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Karena Tuhan Allah yang menciptakan perbedaan tersebut. Bukan maunya kita atau para pendiri bangsa ini. Sudah selesai dan tak dapat diganggu-gugat lagi. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sudah selesai. Bendera kita adalah merah putih, bukan hitam putih atau warna lainnya. Sudah selesai. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, bukan pedang atau bentuk lainnya. Sudah selesai. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia, bukan agama atau yang lainnya. Sudah selesai. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945, bukan hukum agama atau hukum yang lainnya. Karena itu, stop intoleransi atas nama agama. Stop kebencian atas nama agama. Stop diskriminasi atas nama agama. Stop intimidasi atas nama agama. Stop kekerasan dan penganiayaan atas nama agama. Stop pembunuhan atas nama agama. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita adalah Indonesia. Indonesia adalah rumah kita bersama. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan Indonesia. Shalom.